wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang jual beli, syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Kalau boleh bisa kita ulang tentang rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada penjual dan ada pembeli. Yang pertama ada dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ada syarat-syarat bagi keduanya, yaitu disyaratkan orang tersebut balik dan berakal serta bisa bertasarruf atau membelanjakan harta secara mutlak tanpa ada halangan atau larangan secara hukum syara. Itu adalah syarat untuk penjual dan pembeli. Adapun rukun yang berikutnya adalah adanya barang yang dijual dan adanya harga sebagai alat tukar untuk barang tersebut, untuk mendapatkan barang tersebut. Dan pada pelajaran yang lalu juga sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Di antaranya barang tersebut harus suci, kemudian bermanfaat sesuai dengan kriteria dalam hukum syarak manfaat tersebut. Kemudian di antaranya harus bisa diserah terimakan. Dan yang berikutnya syarat adalah diketahui dan ditentukan. Maka jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, barang yang dijual tersebut atau harganya yang digunakan untuk menukarnya, hukumnya jual beli tidak sah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah adanya ucapan akad atau sewot akad. Dari penjual mengatakan saya jual, dari pembeli mengatakan saya beli. Ini rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maka jika memenuhi syarat dan rukun-rukunnya ini, maka jual beli itu dianggap sebagai jual beli yang sah. Dan jika tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak sah dan atau disebut dengan jual beli yang diharamkan. Insya Allah pada pelajaran kali ini kita akan bahas contoh-contoh jual beli yang diharamkan karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pelajaran yang sebelumnya. Ada dua pertanyaan sebelumnya. Berapa udah datang peserta ini? Apa kita jawab nanti terakhir saja? Kita jawab sekarang dan nanti insya Allah diulang lagi.
di akhir. Ada 2 pertanyaan pada pelajaran yang lalu yang kita catat karena saya belum tahu jawabannya. Sudah ditanyakan. Yang pertama, bagaimana hukumnya jual beli rokok? Hukumnya adalah sah dan makruh, tapi sesuai dengan hukum rokok itu adalah makruh. Begitu yang dijawab oleh Syekh. Beliau tidak menjelaskan lebih detail tentang sebabnya atau alasannya. Tapi yang saya dapatkan jawaban begitu sah, tapi hukumnya makruh karena rokok itu hukum dasarnya adalah makruh, tidak sampai haram. Ya, perhatikan ya, tidak haram, tapi karena ya, hukum merokok itu adalah makruh, maka jual belinya juga makruh. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu mengenai air liur walet, burung walet, air liur burung walet. Saya sudah tanyakan, namun sampai sekarang belum dapat jawaban. Ya mungkin karena di sana tidak ada, di negara Arab tidak ada burung walet dan tidak ada orang jual air liur burung walet. Ya, maka perlu kita tanyakan langsung, kita jelaskan bagaimana ya, tentang burung walet itu. Namun yang selama ini kita ketahui adalah bahwasanya air liur burung itu, ya mungkin ini untuk sebagai gambaran aja, pendekatan saja, air liur burung dan air liur hewan-hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, itu hukumnya menurut pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya suci. Air liur manusia kan hukumnya suci. Ya, maka air liur hewan, baik hewan tersebut halal dimakan atau yang tidak halal dimakan juga hukumnya suci. Akan tetapi ya, ini kaitannya dengan suci atau najis, bukan kaitannya dengan boleh dimakan atau tidak. Ya, kalau boleh dimakan atau tidak itu ada hukum tersendiri, karena air liur itu kan termasuk sesuatu yang menjijikkan. Ya, makanya dari situ mungkin nanti kita akan perjelas pertanyaannya kalau ada para masyayikh yang datang secara langsung supaya tidak ada kesalahpahaman atau mungkin ya karena Syekh belum memahami secara detail, secara rinci tentang permasalahan ini, karena memang ya, mungkin kalau saya baca-baca dari beberapa referensi katanya bahwasanya burung jenis walet ini hanya tumbuh di negara-negara seperti di negara kita, negara-negara yang iklimnya tropis. Walaupun kalau di Arab sana, di negara panas tidak ada burung walet, apalagi dimanfaatkan air liurnya. Ya, mungkin butuh ya, dijelaskan supaya insya Allah ada gambaran yang pasti sehingga bisa kita peroleh fatwa hukumnya. Insya Allah ini masih jadi PR bagi kita. Namun tadi sudah saya singgung sedikit tentang hukum air liur itu sendiri. Air liur hewan menurut mazhab kita Imam Syafi'i, keringatnya hewan atau air liurnya hewan itu termasuk suci, bukan najis. Cuma ya, tentang hukum ya, boleh dimakan atau tidak itu kan ya, kalau air liur kita saja manusia yang sudah keluar dari mulut, maka itu tidak boleh dijilat lagi. Ada orang menjilat ludahnya sendiri. Orang menjilat ludah sendiri itu kan secara bahasa kiasan jelek. Ya, secara bahasa kalau itu dimaknai secara nyata, ludah sudah diludahkan kemudian dijilat lagi, secara nyata juga menjijikkan. Kalau bahasa kiasan kan menjilat ludah sendiri, artinya setelah udah ngomong kemudian diralat.
berarti kan ada kesalahan ingin dibenarkan. Atau orang ngomong kemudian mengatakan tentang orang sesuatu yang dia anggap keliru atau salah, ternyata dia sendiri melakukannya. Ya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pelajaran kali ini kita akan bahas contoh-contoh jual beli yang diharamkan supaya kita bisa lebih memahami tentang rukun dan syarat jual beli. Kemarin kan kita jelaskan yang sah begini. Sekarang yang tidak sah contohnya seperti ini. Yang pertama, menjual sesuatu yang belum diterima. Kita sudah akad dengan orang lain. Barang dikirim, ya dikirim. Berapa hari? Perkiraan 2 sampai 4 hari. Belum sampai barang itu ke tempat kita. Nggak boleh kita menjual ke orang lain. Selama itu belum kita terima. Dan tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli meskipun sudah diakad dan sudah dibeli, tapi masih belum diterima oleh pembeli. Maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada orang yang ketiga, orang lain. Bagaimana barang itu dikatakan sudah kita terima? Dan bagaimana barang itu dikatakan sudah kita terima? Yaitu jika termasuk kategori barang yang yang tidak bisa dipindahkan, contohnya rumah, maka dianggap sudah kita terima jika kita sudah atau jika rumah itu yang kita beli itu sudah dikosongkan oleh penjualnya dari barang-barang yang dia miliki. Ya, penjual atau pemilik sebelumnya yang menjualnya sudah mengosongkan rumah tersebut ya, dari barang-barang yang ada di dalamnya ya, yang merupakan milik penjual dan diserahkan kuncinya misalnya kepada pembeli, sudah dikosongkan. Artinya setelah dikosongkan itu baru kita boleh menjual lagi ke orang lain. Ya, ini masih berisi barang-barang punya orang tersebut. Ya, akad sudah terjadi dan sudah ada perjanjian. Nanti mau dipindah, dikosongkan seminggu lagi. Baru 2 hari ya, dijual ke orang lain, belum bisa. Harus dikosongkan dulu supaya benar-benar itu sudah diterima oleh pembeli. Dengan syarat apa? Dikosongkan dan dikeluarkan semua barang-barang milik selain pembeli. Ya. Kalau di situ ada satu lemari punya pembeli yang sebelumnya dititip di situ, maka nggak apa-apa karena itu punya pembeli, dibiarkan itu. Maksudnya yang selain milik pembeli atau misalnya milik penjualnya yang sebelumnya adalah pemilik rumah itu yang kemudian sudah dia jual, maka harus dikosongkan barang-barangnya semua. Adapun barang yang bisa dipindahkan jika termasuk kategori barang yang bisa dipindah tangankan dengan tangan, ya, makanan atau misalnya minuman atau jam tangan atau pulpen, buku, kitab, maka harus dipindah tangankan, diambil dengan tangan, tanawul dalam bahasa Arab. Adapun jika termasuk barang yang bisa dipindahkan tapi tidak cukup dengan ya, menyerah atau memindah tangan, menyerahkan dengan tangan, harus dipindah, maka harus dipindah dari tempat semula ke tempat semula, yaitu tempat milik penjual ke tempat yang lain di luar tempat milik penjual. Ya, misalnya di toko maka harus dikeluarkan dari toko. Di dealer misalnya motor atau mobil harus dikeluarkan dari
ya, dealer. Ya, sekiranya itu sudah dipindahkan dari tempat yang milik penjual atau tempat yang khusus milik penjual. Nah, ini adalah yang pertama. Kalau seandainya ya, dalam Islam itu kan ya, hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi hukum. Ada orang menjual sesuatu, dia sudah membelinya dari orang lain, tapi belum dia terima. Bisa jadi barang tersebut tidak sampai. Artinya tidak sampai pada tangannya, tidak sampai dia terima. Ternyata ya, barang yang dijual itu ternyata ya, hilang atau rusak, maka akan merugikan pihak yang ketiga, ya, pembeli yang kedua, pembeli yang baru. Oleh karena itu, menjual sesuatu harus sesuatu itu sudah diterima oleh yang menjualnya. Kalau dia membelinya dari orang lain, ya, tidak boleh menjual dulu ke orang yang ketiga sebelum dia terima barang tersebut. Ya, itu adalah contoh yang pertama. Yang kedua, contohnya, jual beli yang diharamkan adalah menjual daging dengan binatang. Ya, menjual daging dengan binatang yang masih hidup. Baik binatang yang masih hidup itu adalah sejenis, atau binatang yang masih hidup itu tidak sejenis tapi halal dimakan, atau binatang yang masih hidup tersebut tidak sejenis dan tidak halal dimakan, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya menjual daging kambing dengan kucing yang hidup, hukumnya tidak dibolehkan. Ya, menjual daging dengan binatang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah menjual hutang dengan hutang. Tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Contohnya orang memesan sesuatu ke orang lain. Pesanannya itu belum ya, jatuh tempo untuk diserahkan. Berarti kan menjadi hutang dan tanggungan bagi pihak penjual, orang yang dipesani. Belum didatangkan barang tersebut karena belum jatuh waktunya, belum jatuh temponya untuk ya, sesuai dengan perjanjian, akan diserahkan seminggu lagi misalnya. Ternyata orang ini menjual lagi ke orang lain, yang memesan ini menjual lagi ke orang lain, berarti ya, menjual ke orang yang ketiga dengan utang juga, maka itu adalah menjual utang orang lain ke orang ketiga, ke orang lain ya, dengan utang juga, maka yang seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, ini banyak macamnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya ada yang bentuk-bentuk atau macam-macam atau model-modelnya yang termasuk yang haram. Ada juga menjual hutang dengan hutang tapi yang dibolehkan. Yang sangat sering kita dengar yaitu yang disebut dengan hawalah. Orang punya hutang. Si A punya hutang ke si B. Tapi si A ini ya, pernah menghutangi C. Ya, dengan jumlah nominal yang sama dan waktu jatuh temponya pun sama. Maka akhirnya si A ini mengatakan C, kamu gak usah bayar ke saya, langsung aja bayar ke B. Yang seperti itu juga menjual hutang dengan hutang, tapi yang dibolehkan dalam syarat dengan syarat tadi. Sama jumlah hutangnya dan sama jatuh waktu, jatuh temponya. Dan yang seperti itu baru hukumnya ya, diperbolehkan. Adapun seperti tadi, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang contoh tadi memesan sesuatu yang belum jatuh tempo untuk diserahkan, kemudian
masih jadi tanggungan dan hutang orang lain, kemudian dijual lagi ke orang lain dengan hutang juga, maka itu hukumnya tidak boleh. Bai'ul fuduli, contoh yang berikutnya adalah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Syarat yang disebutkan, ada syarat yang ini pada pelajaran yang lalu kita sebutkan bahwasanya barang yang dijual adalah barang yang milik dari penjual, atau tidak ada wilayah atau pelimpahan kewenangan terhadap, meskipun bukan milik pemilik aslinya, tapi ya minimal adalah orang yang diwakilkan, seperti kasir yang menjaga di toko itu kan sudah diwakilkan oleh pemilik aslinya, oleh penjual aslinya, mewakilkan pada orang lain untuk menjualkan barangnya, maka baru itu dibolehkan. Maka itu menjadi wakil. Adapun orang yang sama sekali tidak punya kewenangan dan bukan pemilik dari barang, kemudian menjual barang tersebut, hukumnya tidak dibolehkan, tidak sah. Tiba-tiba ada orang menjual barang milik orang lain, diserahkan kepada pembeli, kan ya pemilik aslinya, ya. Kemudian mencari barangnya, nggak ada. Oh ternyata ada sama orang lain. Ketika ditagih, diminta itu punya saya, kata orang pembelinya apa? Saya udah beli barang ini. Beli dari siapa? Beli dari fulan. Itu bukan punya dia, itu punya saya. Maka yang seperti itu hukumnya tidak sah. Nah, ini yang contoh juga banyak terjadi di masyarakat, harus hati-hati. Orang yang datang ke sebuah toko, misalnya milik temannya, untuk bermain, untuk berkunjung. Nah, temannya tiba-tiba mungkin ada keperluan keluar, ya, atau mungkin pulang sebentar. Ada pembeli, maka jangan kita menjualkan barang milik teman kita itu yang ada di toko itu, kecuali teman kita itu mengatakan kalau ada yang beli, ya kamu layani, saya wakilkan ke kamu. Maka yang seperti itu baru hukumnya jadi wakil, yang sudah dilimpahkan kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli. Dan kalau tidak ada ya, perwakilan atau perwalian seperti itu, penyerahan wilayah seperti penyerahan kewenangan seperti itu, maka hukumnya tidak boleh kita ya tiba-tiba ya, menjual begitu saja tanpa ada izin. Ya. Dan oleh karena itu perlu diingatkan sebagian orang yang tanpa ada perwalian atau perwakilan atau akad untuk pelimpahan kewenangan menjual begitu saja. Ada juga yang model misalnya gini, di Alfamart atau Indomart itu saya kadang-kadang melihat orang kasir itu menghitung barang yang sudah kosong, minuman banyak, udah diminum duluan ternyata, enggak ngomong, nggak bilang ke kasirnya sebelumnya, saya minum dulu. Minta dibolehkan untuk minum, nanti saya ganti. Ya. Kasir menghitung botol kosong. Ya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i tidak. Wallahu a'lam, dalam pendapat mazhab yang lain mungkin ada yang membolehkan cara seperti itu. Mengganti sesuatu yang sudah dirusakkan. Barangkali ada dalam pendapat mazhab yang lain. Tapi ya, untuk kehati-hatian kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i selama tidak ada
eh, satu sama lain saling mengetahui bahwasanya ini ada akan meminumnya. Coba kalau seandainya dia minum kemudian nggak dibayar, itu dibuang begitu saja botol, kan siapa yang akan bertanggung jawab? Tadi mau ya akan merugikan salah satu dari dua pihak. Jika yang seperti itu yang tidak diperbolehkan, tidak. Oleh karena itu jangan kita ikut-ikutan yang seperti itu. Wallahu a'lam, kalau ada pendapat dalam mazhab yang lain yang membolehkan seperti itu. Tapi ya sejauh pengetahuan kita dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan. Makan misalnya di warung. Dan kita makan di warung seperti yang disebutkan kemarin, ya kita bilang ke orangnya, ini akan saya makan dulu tabarruk. Nanti kita saling memberi, kamu beri saya makanan, saya beri kamu uangnya nanti. Ya, maka saling memberi seperti itu disebut tabarruk. Ya, kalau tidak tahu harganya maka jangan kita makan begitu saja. Ya, kalau kita mau akad jual beli atau ingin membelinya maka kita harus tahu harganya. Ini saya beli, harganya berapa? Saya makan dulu, diizinkan untuk makan, dimakan. Nanti ketika sudah mau meninggalkan warung baru kita bayar sesuai dengan apa yang disebutkan harganya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah menjual barang yang tidak dilihat. Nah, ini yang kemarin sudah disinggung juga dan ada pertanyaan juga bahwasanya menjual sesuatu yang tidak dilihat itu hukumnya tidak sah menurut pendapat Imam Syafi'i qaul jadid. Dan boleh menjualnya menurut salah satu pendapat dari Imam Syafi'i disertai wasf atau penjelasan tentang sifatnya. Ini pendapat yang ini adalah pendapat qaul qadim. Imam Syafi'i mengatakan boleh menjual sesuatu yang atau membeli sesuatu yang tidak dilihat. Ya, tidak dilihat itu banyak sekarang ini. Dalam kardus itu pun dikatakan tidak dilihat. Dalam kaleng itu tidak dilihat, kan kita membeli bukan beli kalengnya, beli isinya. Dalam plastik yang tidak transparan, tidak kelihatan isi dalamnya, maka itu termasuk yang tidak dilihat. Menurut satu pendapat itu tidak sah, yaitu pendapat Imam Syafi'i qaul qadim. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i menurut pendapat Imam Syafi'i qaul jadid yang pertama tadi yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat itu tidak boleh dijual belikan, harus dilihat dulu. Maka yang mengikuti pendapat ini kalau ingin beli minuman dalam kaleng itu dibuka apa namanya itu penutupnya, sekiranya sudah dilihat isinya dalamnya. Ya, dan kalau orang sama-sama mengerti nggak marah. Ya. Dibuka untuk diakad jual beli supaya dilihat. Ya. Adapun kalau dibuka untuk langsung diminum, tidak boleh, harus bilang dulu. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Oh. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i yang lain, yaitu qaul qadim, yang seperti itu barang yang tidak dilihat boleh dijual di dalam bungkusan, boleh dijual dengan ya, syarat harus disebutkan sifat-sifatnya barang tersebut. Misalnya barang ini begini, barang ini begini. Seperti yang terjadi saat ini, banyakkan kita akan membeli sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi disebutkan gambarnya di
sertakan situ ada fotonya, kemudian disebutkan sifat-sifatnya, ya barangnya seperti ini, keluaran tahun sekian, kemudian ya modelnya ini, warnanya begini, disebutkan sifat-sifatnya, sekiranya orang yang membeli itu tahu apa yang mau dibeli itu, meskipun dia tidak melihat langsung. Kemudian dikirim sampai ke rumah kita, kita buka paketannya, kemudian ternyata sesuai, maka yang seperti itu menurut pendapat yang kedua ini ya, hukumnya sah. Ya. Dengan syarat tadi, saat terjadi jual beli, tawar penawar, untuk saat terjadi transaksi itu disebutkan sifat-sifatnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i juga yang membolehkan seperti itu. Ya, ada pertanyaan ini, tadi panjang sekali. Ustadz, dulu saya pernah punya kelebihan gaji waktu kerja, karena waktu kerja dulu risennya pertengahan bulan. Jadi gajinya sudah dihitung utuh dan keluarnya utuh, tapi menurut perhitungan perusahaan saya ada kelebihan gajinya 900 rupiah. 900 rupiah gajinya, sedikit 900 rupiah. Tapi nggak ditagih, cuma ditahan paklaringnya. Kalau paklaringnya mau diambil, harus dikembalikan gaji tersebut. Ini gimana? Apakah saya wajib untuk mengembalikannya? Wah, paklaring ini apa ini? Saya belum paham. Rp900.000. Paklaring apa maksudnya? Paklaring. Tolong dijelaskan paklaring. Paklaring itu surat pengalaman kerja, Ustadz. Oh, surat pengalaman kerja. Ya. Jadi kalau dia mau kerja ke ya, lain, ya, bisa. Itu gaji kalau misalnya kita merasa itu adalah hak kita, kita berhak untuk menerimanya, maka boleh kita ambil sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Misalnya ada dijanjikan begini begitu, kalau seandainya desain begini begitu. Tapi kalau itu ternyata bukan hak kita, mungkin karena kesalahan dari perusahaan dalam perhitungan sehingga ada kelebihan, maka kita harus mengembalikannya karena itu bukan hak kita. Kalau kita tetap ingin memilikinya, ya harus minta kerelaan dari perusahaan. Boleh, ya, tapi dengan cara seperti itu. Ya, bisa jadi dari perusahaannya yang merelakan itu untuk kita. Adapun ya, sampai seperti itu ada persyaratan paklarinya nggak ini, kecuali itu dikembalikan. Nah, mungkin itu salah satu indikasi bahwasanya perusahaannya nggak ridho dengan 900 ini. Ya, ditanyakan kepada ya, pihak perusahaan. Kalau memang mereka ya, enggak, itu ada kelebihan itu karena kesalahan perhitungan atau ya, ada sesuatu yang mungkin mereka yang tidak menyetujuinya sehingga paklarinya, kalau seandainya orang ini sudah keluar, kenapa pakai ditahan-tahan ya paklarinya. Hukum membeli motor dari leasing. Hukum membeli motor dari leasing itu adalah kalau kita yang ditanya tentang bagaimana kebolehan ya, menawarkan membeli sesuatu yang ditawarkan kepada kita dengan harga cash sekian, kalau harga kredit sekian. Itu hukumnya adalah tergantung. Kalau kita ambil motornya tanpa menentukan kita beli dengan harga cash atau dengan harga kredit,
Itu yang dilarang. Namun kalau kita sudah menentukan, saya milih beli motor ini dengan harga kredit, meskipun secara nominal ya, harganya itu lebih banyak, lebih ya, jauh lebih mahal dibandingkan jika dibeli dengan harga cash. Maka yang seperti itu kalau kita sudah menentukan kita ingin membelinya dengan harga sekian dengan cara kredit, maka yang seperti itu ya, hukumnya termasuk yang dibolehkan. Ya, adapun yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ternyata dari leasing itu adalah perusahaan atau usaha untuk pembiayaan. Mereka tidak menjual motor, tapi mereka membantu membelikan motor bagi orang yang tidak mampu membeli secara cash. Ya, ada pihak dealer, ada pihak leasing, dan ada pembeli. Sekarang ini. Pembeli karena nggak sanggup membeli secara cash dan sehingga membelinya dengan cara kredit. Ternyata dealer ini bukan menjualnya secara kredit kepada kita, akan tetapi dia minta bantuan dari leasing untuk membayar ini secara cash kepada dia, nanti pembeli membayar secara kredit ke leasing. Itu ternyata yang terjadi. Jadi ada 3 pihak dalam hal ini. Maka yang seperti itu tidak sah. Bagaimana supaya sahnya? Bisa ada hilahnya. Ada caranya supaya menjadi sah. Kita membelinya itu dengan bahwa pihak antara leasing dengan dealernya itu adalah satu, dengan 2 orang. Ya, kan ada di dealer itu biasanya yang leasingnya mangkal di situ. Di Honda itu biasanya kalau kita mau beli motor Honda ada Viv Astra di situ. Ya, leasingnya punya Honda, ya dealernya juga punya Honda. Viv Astra itu kan punya Honda. Jadi di situ dibeli, dan kita kalau orang mau beli, pilih ini motor ini. Yang beli ya perwakilan dari Honda juga. Ya, satu orang. Ya, kita akad dengan satu pihak saja. Ya, cari yang seperti itu. Ya, bukan ya, dealernya satu, leasingnya lain. Kalau enggak, ya dua-duanya ini disatukan, maksudnya dipertemukan, ya berakad dengan ini. Saya tidak beli ke dealer, saya langsung beli ke leasing. Leasing beli dulu motornya ke dealer. Saya pernah ada pengalaman dapat cerita dari saudaranya Ustazah Muflison yang di Aceh. Katanya itu yang di Indonesia beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia pihak bank atau leasing itu tidak diizinkan untuk membiayai saja, tetapi harus dia sendiri yang menjual secara kredit. Kayak perumahan itu kan memang PTN itu kan menjualnya secara kredit, bukan membiayai. PTN yang menjualnya. Atau ya, maka kalau seperti itu juga mobil ataupun kendaraan, sepeda motor, itu bank itu menyediakan barangnya di tempat bank itu. Ya, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, Viv Astra, ya, dia tempatnya adanya di dealer Honda itu, yang resmi Honda. Ya, atau kalau tidak, ya kita berakad dengan salah satu saja, yaitu dengan pihak leasingnya, dan leasingnya itu yang hadir dan lihat ini motor yang saya beli, saya akad dengan kamu secara kredit.
Dengan syarat leasing udah membelinya dari itu dealer sebelumnya. Begitu. Adapun ya itu caranya seperti itu yang pernah kita tanyakan kepada Syekh supaya sah, yang harusnya jika ada 3 pihak yang seperti yang umumnya yang ada itu untuk menyebabkan tidak sah. Ya. Maka kalau mau ya diakad dengan leasingnya itu ketika kita bukan diakad dengan dealernya. Gitu caranya. Kalau dealer dan leasingnya adalah sama seperti yang ada di PIP Astra, misalnya Honda, gitu, maka hukumnya seperti itu. Berarti kita berakad tidak dengan dua, tapi dengan langsung dengan satu pihak saja. Bukan kita datang ke dealer kemudian kita nggak punya uang. Akhirnya dealer minta kepada leasing untuk pembiayaan. Dia ngasih cashnya, kemudian dealer mengalihkan utang kita kepada leasing. Ya, maka yang seperti itu baru hukumnya yang tidak diperbolehkan. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan ilmu kita, yang kita tahu kita amalkan, karena ini suatu yang sangat sulit di zaman sekarang ini, tantangan yang perlu kita hadapi. Bisa jadi kita tahu ini, kita tahu itu, tapi dalam keadaan yang ada ternyata kita tidak mengamalkan ilmu kita. Dan tidak hanya tahu, tidak hanya tahu hukumnya, tahu ilmunya. Kita juga ditantang dalam praktek di dalam dunia nyata. Terkadang banyak sekali karena malu sehingga tidak mempraktekkan ilmu. Yang ada ikut-ikutan apa yang umum orang lakukan padahal kita tahu itu salah. Ya, makanya semoga kita semuanya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan ilmu kita itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.